Untuk itu, ada beberapa pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendemonstrasikan pemenuhan kebutuhan massa sebelum uang ditemukan. Nah, ada pun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mendemonstrasikan pemenuhan kebutuhan massa sebelum uang ditemukan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi secara singkat seberapa jenis alat tukar dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan manusia. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui nilai dan fungsi uang dalam kegiatan ekonomi manusia. Kemudian yang terakhir, peserta didik mengetahui jenis uang yang digunakan dalam kegiatan jual beli. Nah, di sini ada pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, apakah kebutuhan yang dihasilkan di daerah kita bisa tingkat desa, kota, kabupaten, atau provinsi? Nah, pertanyaannya di sini, apa saja kebutuhan yang dapat dihasilkan? Pertanian. Kemudian pertanyaan kedua, apakah semua kebutuhan tersedia di daerah kalian tinggal? Tidak. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kalian mendapatkan kebutuhan yang tidak ada di sekitar kalian? Mengimpor. Oke. Kemudian bagaimana cara kalian mendapatkan kebutuhan yang tidak ada di sekitar kalian? Oke. Di sini akan bahas satu persatu pertanyaan ini. Nah, pertanyaan pertama, apa kebutuhan yang dapat dihasilkan di daerah kita? Hanya desa, kota, kabupaten, atau provinsi. Nah, di sini kebutuhan yang dapat dihasilkan di daerah bisa melibatkan yang dikatakan Christine tadi, ada pertanian, industri lokal, atau kerajinan khas daerah. Misalnya seperti ini, yaitu misalnya produksi pangan, barang kerajinan, atau produk industri kecil. Nah, kemudian pertanyaan kedua tadi, apakah semua kebutuhan tersedia di daerah kalian? Jawaban dari Christine tadi, tidak. Tidak semua kebutuhan mungkin tersedia di tempat tinggal kita. Itu semua tergantung pada spesifik kebutuhan, seberapa barang atau layanan mungkin harus diimpor dari daerah lain. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana cara kalian mendapatkan kebutuhan yang tidak ada di sekitar kalian? Nah, jawaban kalian tadi yaitu mengatakan yaitu mengimpor. Untuk mendapatkan kebutuhan yang tidak ada di sekitar kita dapat dilakukan dengan mengimpor barang dari daerah lain atau dengan bekerja sama dalam rantai pasok untuk mendapatkan akses sumber daya dari luar. Kemudian pertanyaan yang terakhir tadi yaitu, bagaimana cara kalian mendapatkan kebutuhan yang tidak ada di sekitar kalian? Tadi tidak ada jawabannya. Untuk memenuhi kebutuhan sendiri mungkin sulit ya, karena beberapa daerah memiliki keterbatasan. Contohnya seperti yang ada di pelosok-pelosok, itu banyak sekali keterbatasannya dalam sumber daya atau teknologi tertentu. Meskipun di tempatnya ada teknologi, tapi susah untuk mendapatkan jaringan, mungkin susah untuk mengimpor barang-barang dari luar. Namun kolaborasi antar daerah dan dukungan luar dapat membantu mencapai kemandirian sebagai dasar kebutuhan. Pertanyaannya di sini, coba perhatikan, Christine perhatikan, lalu bagaimana manusia mendapatkan kebutuhan pada zaman dulu? Apa? Berburu. Oke, kata Christine berburu. Nah, di sini ibu akan jelaskannya.
berkembang, memungkinkan pertukaran barang dan sumber daya yang tidak tersedia di daerah mereka. Kemudian cara memenuhi kebutuhan yang melibatkan beberapa langkah praktis. Ada yang tahu? Di sini aku jelaskan. Caranya yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan. Ya, kenali kebutuhan dasar. Maksudnya bahwa kenali kebutuhan yang paling dasar untuk dipenuhi, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Juga mempertimbangkan kebutuhan sosial, emosional, dan aspirasional. Nah, kemudian yang kedua yaitu rencana anggaran. Maksudnya atur anggaran keuangan Anda untuk mencakup kebutuhan utama. Maksudnya atur betul-betul jadwal keuangan yang hal yang penting untuk kita penuhi dulu apa, kemudian apa, itu apa. Maksudnya di sini mencakup kebutuhan yang paling utama itu yang harus kita capai dulu. Pastikan alokasi dana sesuai dengan prioritas kebutuhan. Jangan sampai kalian memiliki banyak prioritas kebutuhan, tapi dana kalian tidak cukup. Nah, maka dari itu perlu kalian mengutamakan apa yang perlu kalian butuh, itu yang kalian paling utama kalian butuhkan, itu yang akan kalian menuju dulu atau cari dulu. Kemudian yang ketiga, pendidikan dan keterampilan. Maksudnya di sini tingkatkan pendidikan dan keterampilan Anda untuk meningkatkan peluang pekerjaan atau usaha yang dapat memenuhi kebutuhan. Kemudian yang kedua, bekerja dan berusaha. Maksudnya lakukan pekerjaan atau usaha sesuai dengan keterampilan dan minat untuk menghasilkan pendapatan. Kemudian ada manajemen waktu. Nah, di sini atur waktu dengan efisien untuk dapat bekerja, beristirahat, dan memenuhi kebutuhan secara seimbang. Nah, kemudian menjaga kesehatan. Maksudnya pertahankan kesehatan Anda. Nah, kesehatan yang baik mendukung produktivitas dan mengurangi biaya perawatan medis. Contohnya, jika Anda sakit, Anda tidak bisa melakukan aktivitas seperti bekerja. Jika sakit seperti yang di pelosok-pelosok, yang sakit juga itu, anak yang sakit itu susah karena membutuhkan biaya yang banyak. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jaga kesehatan. Kemudian pertimbangkan lingkungan sosial dan budaya. Maksudnya di sini pahami norma budaya dan sosial di sekitar kita yang dapat mengaruhi cara memenuhi kebutuhan. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, kalian dapat menciptakan pendekatan yang holistik untuk memenuhi kebutuhan kalian yang mencakup aspek-aspek ekonomi, pendidikan, sosial, dan kesehatan. Oke, nah di sini Ibu akan berikan tugas individu. Di sini ada yang bekerja peserta didik. Tapi nanti ditunggu ya. Kalau sudah dikerja, kalian tunggu. Nah, silakan bekerja. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah.
kesehatan, bekerja dan berusaha, kemudian manajemen waktu, menjaga kesehatan, perkembangan lingkungan sosial dan budaya. Itu yang perlu kita perhatikan dalam memenuhi kebutuhan yang melibatkan beberapa langkah praktis tadi yang dijelaskan. Nah, oke anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi hari ini? Ada yang tidak dipaham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Oke. Jadi tidak ada yang ditanyakan? Ya, berarti semua sudah mengerti, tidak ada yang ingin bertanya. Baik, sebelum kita pulang, langkah baiknya kita menyanyi, kemudian kita berdiri. Semuanya berdiri. Kita menyanyi lagu nasional yaitu dari Sabang sampai Merauke. 3, 2, 1. Dari Sabang sampai Merauke berjaga pulang-pulang, sambung menyambung menjadi satu pula Indonesia. Indonesia tanah airku, berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, duduk. Nah, sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa. Semoga Dirsan memimpin kita dalam doa. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Sampai jumpa minggu depan. Hati-hati di jalan.